Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar Gereja Peniel Surabaya. Bersama saya Markus Indrianto. Hari ini Kamis tanggal 17 November 2022. Puji Tuhan, senang rasanya saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat, serta diberkati Tuhan. Dan sebagaimana pembacaan Gemar kita pagi hari ini, saya diberkati di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 17 ayat 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ulangi sekali lagi, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Itulah tema renungan singkat pagi hari ini. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Biarlah ini menjadi slogan, ini menjadi moto kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya kita senantiasa mempunyai komitmen, mempunyai core value, nilai bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengan kata lain, kita harus menjadi seorang hamba yang sejati. Apakah ciri corak seorang hamba yang sejati? Nah, dalam pembacaan pagi hari ini ada beberapa prinsip hamba Tuhan yang sejati. Yang pertama, seorang hamba yang sejati adalah seorang hamba yang tidak menuntut kesetaraan hak dan statusnya. Coba saya akan bacakan di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 8. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Haleluya. Seorang hamba yang sejati, dia akan menyadari statusnya, keberadaannya, dan tujuan hidupnya hanya untuk kesenangan dan kepentingan tuannya. Seorang hamba, dalam bahasa aslinya doulos, dia tidak mempunyai hak sama sekali atas dirinya dan hidupnya. Yang ada semata-mata ialah kewajibannya, tanggung jawabnya, keberadaannya adalah demi dan untuk kesenangan tuannya. Tidak boleh ada sedikit pun dalam pikirannya memikirkan kepentingan pribadinya, memikirkan kesenangan pribadinya. Semata-mata yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, yaitu bagaimana
dia harus berkenan dan bisa menyenangkan hati tuannya. Itulah hamba yang sejati, hamba yang tidak menuntut kesetaraan, hamba yang tidak menuntut haknya. Kalau kita lihat dari pembacaan tadi ayat 7 dan ke-8, hamba ini sudah bekerja keras, dia sudah pergi ke ladang, dia sudah mengembalakan kambing domba, dia pulang dalam kondisi mungkin letih, capek. Sudah sewajarnya dia ambil waktu untuk rest sebentar. Tetapi hamba yang sejati, sekalipun dia baru selesai menyelesaikan tugas pekerjaannya, mengerjakan ladang atau membalakan kambing domba, ketika dia pulang, tuannya membutuhkan tenaganya untuk menyediakan makan dan minum. Tidak ada kata lain, dia harus tetap taat, melaksanakan apa yang menjadi perintah tuannya. Dia harus berani mengabaikan apa menjadi hak-haknya dan mengutamakan apa menjadi kewajibannya, tanggung jawabnya, yaitu untuk melayani dan menyenangkan tuannya. Yang kedua, ciri hamba yang sejati, yaitu seorang hamba tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ayat yang ke-9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Bapak Ibu Saudara, hamba yang sejati adalah hamba yang senantiasa tulus, senantiasa tanpa pamrih mengerjakan menjadi tugas tanggung jawabnya, melakukan dengan sepenuh hati, sekalipun tidak ada ucapan terima kasih. Dia tidak akan patah semangat, dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan ngambek karena dia menyadari keberadaanku sebagai hamba adalah hanya untuk kepentingan Tuanku. Ciri yang ketiga yang dinyatakan dalam Lukas, seorang hamba yang sejati, yang menyadari hidupnya hanya untuk kepentingan tuannya, melakukan apa yang harus dia lakukan untuk kesenangan tuannya. Hamba yang sejati tidak akan mengharapkan pujian dan penghargaan dari tuannya dengan apa yang telah dilakukannya. Ayat 10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ketika kita memahami konsep kehambaan di dalam terang firman Tuhan pagi hari ini, kita akan dalam hidup ini bisa menempatkan diri kita, posisi kita, keberadaan kita, tujuan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan kita. Bagaimana tidak? Kita sebagai hamba dosa telah dibeli, telah ditebus, dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Sekarang kita menjadi miliknya Tuhan. Sekarang kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sadar, hidupku bukannya milikku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Oleh sebab itu, kalau aku hidup hari ini, aku harus hidup sungguh-sungguh loyal kepada Tuanku. Aku harus hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuanku. Aku harus hidup sungguh-sungguh taat kepada Tuanku. Sehingga ketika kebenaran itulah menjadi cara pandang kita, pemahaman kita,
Kita akan mampu berkata sebagaimana Maria ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, yang dikutip di dalam Lukas pasal pertama ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Padahal Maria sadar tugas tanggung jawab yang harus dia emban itu tidak mudah, sangat berat, berisiko. Tetapi karena dia menyadari hidupnya, dirinya, statusnya sebagai seorang hamba, tidak ada kata lain kecuali harus taat, melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuannya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, apapun resikonya. Maria sadar hidupnya sebagai seorang hamba, tujuan hidupnya, keberadaannya hanya untuk menyenangkan Tuhan dan Tuannya, yaitu Yesus Kristus. Demikian kalau nilai-nilai itu juga ada dalam hati dan kehidupan kita, saya percaya dalam kehidupan kita, panggilan pelayanan kita sebagai apapun, kita akan melakukan dengan penuh sukacita, kita akan melakukan dengan segenap hati, tidak ada terpaksa, tidak ada mengeluh, tidak ada bersungut-sungut. Kita akan melakukan dengan penuh ketaatan, penuh kesetiaan, penuh dedikasi, karena aku adalah hamba. Aku harus melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Keberadaanku, hidupku sepenuhnya adalah untuk kesenangan Tuanku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bila kebenaran ini boleh memotivasi kita, menjadikan satu cara pandang yang benar dalam kita menyikapi hidup ini, dalam juga tugas pelayanan dan panggilan kita, dengan segala kerendahan hati, dengan segenap hati kita, dengan segala totalitas kehidupan kita, kita dedikasikan untuk kesenangan Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pesan dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kami kembali tentang kehidupan seorang hamba. Kami sadar hidup kami bukanlah milik kami lagi. Kehidupan kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Jadikanlah kami sebagai hamba yang sejati, yang mempunyai prinsip hidup. Kami tidak menuntut kesetaraan hak-hak kami. Kami melakukannya dengan sepenuh hati, sekalipun kami tidak memperoleh ucapan terima kasih. Kami tidak mengharapkan penghargaan ataupun pujian. Dengan apa yang telah kami lakukan, dengan apa yang sudah kami baktikan dan kerjakan, karena kami tahu itulah sudah yang seharusnya kami lakukan. Kami hanya seorang hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Berkatilah dan meteraikanlah kebenaran firman Tuhan dalam hati kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh hidup menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati, yang menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Berkati aktivitas hari ini dalam penyertaan perlindungan, dan buat berhasil semua apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.